Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sebaiknya orang tua agar anak bisa memilikinya teman curhat? Apakah dia harus meluangkan waktu? Apakah dia harus ngobrol terus sama anak? Harus seperti apa? Ya itu yang tadi kita sudah bahas sedikit ya. Jadi orang tua ini kalau pengen menjadi teman terbaik bagi anak untuk curhat, harus ada kedekatan dulu. Kedekatan di sini bukan hanya sekedar kedekatan fisik ya, tapi kedekatan secara batin juga. Seperti apa itu Pak? Nah, kedekatan secara batin ini yaitu anak itu memiliki kenyamanan gitu, berada di dekat orang tuanya. Jadi ketika anak itu berada dekat dengan orang tuanya, anak itu bukannya malah jadi tegang gitu. Kan ada kan? Ada aja ya. Iya, banyak lah. Jadi kalau misalnya orang tua berada di dekat si anak tuh pasti merasa, waduh, apalagi nih kesalahan saya nih. Nah akhirnya kalau kejadian seperti itu, ya bagaimana anak dengan orang tua bisa dekat? Berarti secara tidak langsung orang tua harus bersikap baik gitu ya sama anak ya? Harus. Iya, tidak sering memarahi, tidak sering gitu ya. Masa sih kita sama orang lain baik, tapi sama anak sendiri nggak baik? Iya, cari-cari kesalahannya. Iya. Tapi jangan salah loh, ada sebagian orang tua yang seperti itu. Banyak Pak. Kalau sama orang lain baiknya setengah mati. Tetapi kalau sama keluarganya salah dikit, waduh, bisa ini keluar taringnya gitu. Nah ini kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini gitu. Itu bisa menyebabkan emosional atau ikatan batin itu menjauh Pak yang Iya, benar. Padahal kan salah satu resep gitu agar anak itu mau curhat kepada orang tuanya ya harus ada hubungan batin dulu yang erat gitu. Nah, jadi di sini ya kita harus berusaha bisa dekat dengan anak. Ya memang kalau kita sudah terlanjur nih tidak dekat sama anak misalnya, dan anak sudah remaja, ya kita mau gitu belajar untuk dekat dengan anak. Ya memang harus lebih memaksa diri kita gitu. Iya, karena kalau misalnya anak sudah remaja lebih kompleks ya. Iya benar. Caranya udah macam-macam lah gitu kan. Iya, anak sudah memiliki dunianya sendiri gitu. Kita repot juga itu masuk ke situ kan. Apalagi kalau anak kita jarang di rumah, senangnya di luar. Nah ini jadi masalah lagi gitu. Kapan kita bisa dekat sama anak? Nah, makanya ketika anak di rumah, ayo luangkan waktu. Kita dekati anak kita tanya kesehariannya bagaimana, kita ajak anak misalnya berpergian berdua, kita lakukan yang namanya itu bonding time gitu. Kita eratkan lagi hubungan kita dengan anak yang sebelumnya itu tidak erat gitu. Nah akhirnya ketika kita berusaha mendekati anak dan cara-cara kita juga baik, akhirnya anak juga merasakan gitu bahwa orang tuanya sedang berusaha nih mendekati saya. Anak pasti akan menghargai usaha orang tuanya. Iyalah yang ngerawat dia dari kecil. Iya. Ya notabene seperti itu ya. Benar. Tapi masih ada aja orang tuh yang nyerah gitu. Nah itu yang menurut saya orang tua yang apa ya bisa dibilang, saya sebut cemen, ntar tersinggung lagi ya. Iya. Jadi orang tua yang tidak memiliki kapasitas sebagai orang tua gitu. Tidak siap tidak siap menjadi orang tua. Padahal ketika kita memutuskan menjadi orang tua, di situ akan ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Nah, suka atau tidak suka, ya itu yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita nih mendapatkan penolakan dari anak kita di awal-awal, ya sudah, kita anggap itu bukan pembangkangan. Kita anggap ini sebagai PR kita saja gitu. Proses gitu. Proses karena dulunya kita kurang dekat dengan anak.
Jadi ketika anak tidak langsung membuka diri, ya wajar gitu. Ya kayak kita baru ketemu nih sama orang di jalan gitu kan, yang belum kita kenal gitu. Iya. Pasti kan kita nggak ujuk-ujuk misalnya nanya alamat rumahnya di mana. Bro, udah makan belum? Iya, nggak bisa. Kita harus membangun dulu gitu kan hubungan kita dengan orang tersebut. Ya dengan anak juga sama. Apalagi kalau selama ini kita kurang dekat dengan anak kita. Nah, kita ajak anak kita berkomunikasi. Kita tanya kesehariannya, kita tanya kabarnya. Apa aktivitas yang kamu sukai, apakah kita bisa menemani mereka, itu kita lakukan secara bertahap. Nah, akhirnya ketika kita mau melakukan hal itu, anak akan melihat gitu signal-signal dari orang tuanya yang berubah ke arah yang lebih baik gitu. Nah, tetapi kalau ini kita tidak lakukan, misalnya anak nih, kita sudah berusaha mendekatinya, ternyata responnya nggak mengenakan kita gitu. Misalnya anak kayaknya kesel gitu, cuek gitu. Ngapain sih orang tua gue nih sosok mau deket lagi gitu kan? Kemarin aja gue dilepeh gitu misalnya. Nah akhirnya ketika kita mendapatkan penolakan, kita baper, kita malah kesel, kita malahan marah-marah. Nah itu harus kita tahan diri kita. Karena membangun hubungan itu ya yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan, butuh proses di situ gitu. Nah di sini kita harus mau sabar gitu, menjalani prosesnya agar hubungan kita dengan anak itu menjadi lebih baik lagi. Betul juga ya, kalau misalnya sudah baik kan enak gitu anak curhatnya. Pasti. Gak ada lagi rasa tegang ketemu orang tua. Ketemu orang tua dia cerita tadi gini loh, asik lagi gitu ya. Harus menjadi teman terbaik bagi anak kalau kita pengen seperti yang tadi Agung bilang. Oke, terima kasih banyak Pak Doni. Jadi seperti itu loh. Kalau misalnya anak Anda tidak curhat sama Anda harus khawatir. Iya. Jangan merasa Anda bebas dari masalah atau anak Anda tidak bermasalah. Karena ternyata ketika anak tidak curhat kepada orang tua, itu tandanya bermasalah. Awal dari sebuah permasalahan. Oke, baik. Silakan langsung ditanyakan saja kalau misalnya yang mau ditanyakan, dan jangan lupa kalau misalnya sudah bertanya atau misalnya sudah mengirimkan email, sabar ya. Nanti kita akan baca satu-satu dan kita akan balas satu-satu. Baik. Terima kasih dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.